Untuk lantang, di lantang perlu tahu kalau bapak sama ibumu itu sayang sama di lantang. Di bapak sama ibumu itu mengupayakan semuanya itu yang terbaik untuk di lantang. Di masa di lantang masih balita, di lantang akan mengikuti apa kata ibu dan bapak. Kenapa? Karena Dik Lantang belum bisa memutuskan secara bijaksana. Karena Dik Lantang masih anak kecil, belum mampu membuat keputusan secara nalar yang bagus. Bukan nggak bisa, tapi memang belum mampu, belum waktunya. Jadi di masa balita lebih baik dan paling baik untuk Dik Lantang yang mengambil semua keputusan itu ibu dan bapak. Tapi Dik Lantang harus percaya semua yang dilakukan oleh bapak sama ibu itulah yang terbaik untuk Dik Lantang. Contohnya susu ini bapak nggak membeli susu yang paling mahal, bukan, atau yang paling baik maksudnya dari segi kualitas, itu juga enggak. Tetapi yang bapak pilih itu adalah susu yang paling baik untuk Dik Lantang. Maksudnya gimana? Bukankah yang baik itu yang paling mahal dan paling susu terbaik? Belum tentu. Jadi menurut bapak itu yang paling baik untuk Dik Lantang adalah yang paling cocok. Yang paling cocok untuk Dik Lantang. Jadi pernah dulu satu ketika Dik Lantang itu dikasih susu yang berbeda, harganya lebih mahal dan katanya lebih bagus secara nutrisi. Tapi kenyataannya Dik Lantang mentret dan nggak cocok. Cocoknya sama susu yang satu ini. Nah, alhasil bapak cari yang terbaik untuk Dik Lantang, ya susu ini, walaupun harganya lebih murah. Nah, itu contohnya seperti itu. Itu ya Dik Lantang ya. Itu di masa Dik Lantang balita. Nanti di masa Dik Lantang anak-anak itu waktunya Dik Lantang itu main. Jadi ada kalanya Dik Lantang harus mengikuti aturan bapak, dan ada kalanya memang itu waktunya Dik Lantang untuk main. Contohnya apa? Waktu Dik Lantang makan, waktu Dik Lantang istirahat atau tidur, makanan apa yang Dik Lantang makan, nah itu tetap harus ikuti aturannya bapak. Tapi ketika Dik Lantang main, itu pakai hukumnya Dik Lantang, yaitu hukum anak-anak, dimana anak-anak itu ya memang harus main Dik Lantang. Itu ya. Itu dari balita ke anak-anak. Ya. Baru nanti Dik Lantang masuk ke dalam usia remaja. Nah, di usia remaja ini bapak mulai akan memberikan sebuah pilihan-pilihan kecil. Di situ Dik Lantang akan bapak latih untuk memilih atau untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk Dik Lantang. Nah, di situ Dik Lantang punya ego yang cukup besar, karena ego di awal anak-anak atau usia remaja itu Dik Lantang belum bisa kontrol secara maksimal. Gitu ya. Tetapi itu semua dalam pengawasan bapak sama ibu. Ya. Tapi di situ mulai Dik Lantang diberi sebuah kesempatan untuk mengutarakan atau untuk menentukan, baik itu ide, gagasan, cara berpikir, itu semua Dik Lantang mulai akan dikasih kesempatan, tapi belum sepenuhnya, tetap akan bapak arahkan. Nah, baru nanti di usia Dik Lantang usia muda. Nah, usia muda itu artinya Dik Lantang sudah menginjak usia dewasa. Di awal ya tadi ya. Jadi usia muda itu usia di mana Dik Lantang itu sudah harus matang untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini bapak tidak akan mengekang Dik Lantang seperti di era-era sebelumnya. Tetapi bapak akan bertindak selayaknya teman. Jadi keputusan semuanya ada di Dik Lantang, ya, tetapi bapak akan senantiasa
membantu Dek Lantang, memberikan saran atau mungkin memberikan solusi. Nah, di sini cara Bapak ini yang Bapak harapkan bisa membangun kedekatan secara emosional sejak dini untuk mempersiapkan masa muda Dek Lantang supaya lebih dekat sama Bapak. Maksudnya gimana? Nanti ketika di usia muda, Dek Lantang itu akan menemukan circle pertemanan. Nah, yang Bapak harapkan, Bapak bisa masuk di dalamnya. Nah, untuk itu Bapak harus didik atau harus arahkan atau mungkin harus berkomunikasi itu sejak dini. Ya, sejak sekarang ini. Karena nanti kalau Bapak deketnya nanti ketika Dek Lantang sudah muda itu terlambat. Jadi mulai sekarang Bapak akan lebih dekat sama Dek Lantang. Gitu ya. Tujuannya supaya mempersiapkan masa nanti Dek Lantang muda ya. Dan saya harapkan, Bapak mengharapkan ketika nanti Dek Lantang di usia muda, ketika mengalami kendala, masalah, kesulitan, itu Bapak lah orang yang Dek Lantang cari pertama kali. Anggap Dek Bapak ini sebagai teman paling dekatnya Dek Lantang. Itu yang Bapak harapkan ya Dek. Baru nanti setelah Dek Lantang di usia muda ini, baru nanti Dek Lantang masuk di usia dewasa, di mana Dek Lantang sudah matang secara keseluruhan, mengambil keputusan secara keseluruhan, dan di sini Bapak hanya berperan sebagai rumah, tempat di mana Dek Lantang itu pulang, baik itu merayakan keberhasilan ataupun meminta saran dan bantuan. Jadi Bapak tetap akan sebagai rumah di mana Dek Lantang pulang. Nah, sekali lagi, semua itu akan Bapak bangun mulai dari Dek Lantang masih kecil, supaya nanti kita punya kedekatan emosional yang lebih besar, sehingga harapan Bapak apapun nanti yang terjadi ke depan, orang yang pertama kali Dek Lantang cari untuk meminta saran, bantuan atau mungkin nasihat itu adalah Bapak. Begitu ya Dek Lantang ya. Jadi ini video Bapak buat tujuannya supaya nanti Dek Lantang paham dan tahu dan siapa orang yang Dek Lantang cari ketika ke depan Dek Lantang ada masalah ya. Jadi Bapak tinggal kasih tahu atau Dek Lantang tinggal cari tahu atau Dek Lantang tinggal lihat video ini. Karena biasanya ketika di masa-masa muda itu egoisnya sangat tinggi, pengennya dia yang paling benar, dia yang paling ini ya. Tapi percayalah, semua itu tidak benar. Jadi nanti di masa muda ya Dek Lantang akan menemukan ya fase itu, dan Dek Lantang perlu melihat video ini agar Dek Lantang tahu di mana tempat Dek Lantang itu mencari apapun ketika Dek Lantang mengalami kesulitan. Oke, itu ya Dek Lantang ya.